Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, saya Burai SPDSD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dalam paradigma dan visi guru penggerak. Paradigma dan visi guru penggerak sebagai materi dari modul 1. Yang pertama dari modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak pada modul 1.3 dan budaya positif pada modul 1.4. Yang pertama pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 3 pokok yang harus diingat, yaitu ada kata kunci pendidikan, kebudayaan, dan budi pekerti. Yang semua dari ketiga kata kunci tersebut saling keterkaitan dengan berpihak pada siswa, yaitu dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman dari anak-anak didik kita didik dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Tentunya dengan prinsip kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka untuk mewujudkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru penggerak harus mempunyai peran. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru yang lain, yang keempat mendorong kolaborasi, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Yang semua itu akan memunculkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Kemudian pada modul 1.2 tentang visi guru penggerak. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, dan memotivasi anggota. Dan dari visi tersebut tentunya banyak ditemukan dan banyak didapatkan manfaat. Menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi, mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik, mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja, dan mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama. Dari visi atau harapan yang diinginkan
dari seorang guru penggerak, maka tentunya menggunakan langkah-langkah ataupun pendekatan yang dalam hal ini guru penggerak menggunakan pendekatan kolaboratif, yaitu dengan menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama diantaranya adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua yaitu dengan ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Kemudian yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian pada modul berikutnya yaitu budaya positif. Bagaimana memunculkan budaya positif? Yang pertama, bagaimana kita memandang bahwa nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan itu sangat penting. Beberapa alasan mengapa nilai-nilai kebajikan universal itu penting dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai pedoman moral. Nilai-nilai ini memberikan pedoman moral yang kuat bagi individu, membantu mereka membuat keputusan yang baik dan beretika. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Nilai-nilai kebajikan universal mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang individu, membantu menciptakan lingkungan inklusif. Dan nilai kebajikan universal yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pemahaman tentang kebaikan. Dan yang keempat adalah pengembangan karakter holistik. Dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut, tentunya banyak kendala atau permasalahan yang dialami oleh siswa. Maka salah satu cara guru menangani masalah yang dihadapi siswa untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan, maka guru menggunakan segitiga restitusi. Untuk apa segitiga restitusi tersebut? Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat diartikan sebagai proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi tersebut, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dalam segitiga restitusi yang pertama dalam menstabilkan identitas ini mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian segitiga yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, dari kebutuhan dasar siswa tersebut, maka guru mempunyai pemikiran, yaitu dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan.
murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi dari kegiatan restitusi ini untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Maka dari keempat materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Di antaranya yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intinya adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dari modul kedua atau 1.2, yaitu dari nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang ketiga dari modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dan modul yang keempat yaitu budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Maka dapat disimpulkan dari keterkaitan antar materi dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Maka saya simpulkan bahwa dengan visi guru penggerak akan terwujud budaya positif yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, sehingga akan terwujud budaya positif, maka dilakukan atau dibekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga melakukan langkah-langkah untuk membantu siswa bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dan bagaimana memfasilitasi siswa, mengembalikan siswa kepada lingkungannya untuk lebih baik, yaitu dengan membantu masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.